Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara aktivitas magmatisme dengan tektonik lempeng yang kita jadikan sebagai teori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di kerak bumi. Nah, yang pertama harus dipahami bahwa ini adalah deret reaksi Bowen yang kemudian menjadi landasan kita ya, atau menjadi pegangan kita ketika membahas materi ini. Jadi ini mungkin sudah didapatkan di perkuliahan sebelumnya di geologi dasar. Jadi ketika magma itu mendingin, maka kita akan mendapatkan bahwa magma itu mendinginnya secara perlahan, sehingga kita akan mendapatkan berbagai macam jenis mineral yang berbeda-beda berdasarkan titik bekunya ya, karena ini adalah ini menunjukkan proses pembekuan akibat pendinginan magma, magma cooling. Nah, ya, jadi ada pendinginan magma, kemudian kita akan mendapatkan bahwa magmanya akan mengalami penurunan suhu, ya, mulai dari suhu yang paling tinggi sekitar 1200 derajat Celcius. Nah, kita akan mendapatkan beberapa mineral di sini, ya, di antaranya olivin dan juga plagioklas yang kaya dengan kalsium pada suhu sekitar 1200 atau 1100 derajat Celcius. Kenapa mineral lain tidak terbentuk? Karena ini berkaitan dengan sifat pembekuannya atau titik beku dari mineral yang lain itu tidak pada suhu yang sama. Jadi untuk pyroxene mungkin dia membekunya di sekitar 1000 derajat Celcius, amfibol lebih rendah lagi, sampai nanti kuarsa membekunya di suhu sekitar 600 derajat Celcius. Ya. Artinya ketika dia membeku di titik itu, maka ketika meleleh pun juga dia akan meleleh pada titik itu, karena titik beku sama dengan titik leleh. Ya, sebagaimana kalau kita lihat di es ya, titik bekunya adalah di 0 derajat. Ya. Ketika kita diinginkan mencapai suhu 0 derajat Celcius, maka dia akan membeku. Ketika kita panaskan sampai dari suhu minus menjadi di atas 0, maka kita akan mendapatkan proses pencairan atau melting. Nah, begitu pula dengan batuan. Batuan yang notabene di dalamnya adalah kristal-kristal mineral, yaitu yang ini, ya. Olivin, pyroxene, amfibol, dan lain-lain. Ini semuanya mempunyai titik beku dan juga titik leleh yang sama. Nah, itulah yang nanti akan membuat pemahaman kita ya terkait dengan pembentukan magma yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya kita mendapati satu batuan yang isinya itu anggaplah misalnya di dalam satu batuan itu ada beberapa mineral, misalnya dari amfibol, kemudian di situ juga ada biotit, kemudian ada mineral ini. Kumpulan mineral ini kemudian kalau misalnya kita panaskan ya, kita panaskan di suhu, misalnya ini adalah satu kumpulan batuan, kemudian kita coba panaskan dia di suhu 800.
800 derajat Celcius. Maka kemungkinan bagian yang bawah ini akan meleleh. Bagian bawah ini akan meleleh. Kuarsa, muskovit, potasium, bahkan juga mungkin biotit. Biotit pun juga akan meleleh. Sehingga nanti hasilnya setelah mendapatkan suhu, kita panaskan sampai 800 derajat Celcius, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah magma dalam bentuk cairan yang komposisinya adalah terdiri dari mineral-mineral yang bisa meleleh tadi. Ini. Jadi kita akan dapatkan magma. Oke. Kita akan dapatkan magma dengan komposisi. Jadi yang komposisi ini akan berupa magma. Sementara sisa batuannya akan kita dapatkan dengan komposisi ini. Jadi dia masih dalam kondisi batuan. Oke, nah jadi kita akan dapatkan dua benda ini, batuan dan magma. Nah inilah yang proses yang akan kita bahas di selanjutnya, yang kita sebut sebagai partial melting atau pelelehan sebagian. Karena dalam pembentukan magma itu mestinya ada diawali proses pelelehan, dan pelelehan itu ternyata tidak selalu menghasilkan 100% magma. Selalu kita berpatokan pada pelelehan yang sifatnya parsial, karena sangat tidak selalu kita akan dapatkan suhu yang bisa melelehkan semuanya sampai 1200 derajat Celcius yang membuat semua mineral yang ada di kerak itu akan meleleh secara total. Nah, sehingga kadang-kala kita akan dapatkan kondisi seperti ini, yaitu kita akan dapatkan sebagiannya jadi magma, sebagiannya masih tetap dalam batuan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita akan dapatkan magma yang sifatnya itu dia akan lebih felsic. Dia akan sifatnya lebih felsic atau lebih asam. Karena apa? Karena magma ini nanti akan mengandung mineral-mineral yang posisinya cenderung di bawah. Ya, cenderung di bawah. Intermediate atau felsic. Karena yang meleleh tadi kan cuma biotit sama potasium felspar, muskovit mica, dan kuarsa. Sementara nanti batu yang tersisa adalah batuan yang cenderung lebih mafic. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi hasil dari proses pelelehan itu akan menghasilkan magma yang lebih felsic. Kalau misalnya awalnya batuannya mafic, maka kemungkinan kita akan dapatkan magma yang intermediate. Kalau awalnya batuannya intermediate, ketika kita lelehkan, maka kemungkinan kita akan dapatkan magma yang felsic. Sisa batuannya ya itu akan lebih mafic. Kalau misalnya awalnya batuannya intermediate, maka kemungkinan sisa batuannya adalah, atau sisa mineral yang tidak menjadi magma, tidak menjadi magma, itu adalah batuan-batuan yang atau mineral-mineral yang mafic. Kalau misalnya batuannya mafic, maka yang tersisa itu adalah mineral-mineral yang ultra mafic. Ya, jadi itu konsep sederhananya ya. Oke. Lanjutkan. Nah, inilah prinsip partial melting ya. Partial melting akan menghasilkan magma yang lebih felsic daripada batuan induknya. Sehingga kalau kita punya batuan ultra mafic, maka kita akan dapatkan magma yang sifatnya lebih mafic. Jadi turun lebih ke bawah. Kemudian kalau dia awalnya batuan mafic, ketika kita lelehkan, maka kemungkinan yang kita akan dapatkan magmanya adalah intermediate. Kalau batuan intermediate, kita akan dapatkan magmanya yang felsic.
Kalau batuannya felsik, maka kandungan magmanya adalah yang lebih felsik daripada batuan induknya. Dan sebaliknya tadi, sisa mineral yang tidak menjadi magma itu akan lebih mafic daripada batuannya. Oke. Nah, dalam proses kristalisasi magma, ini beberapa proses yang akan terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena magma itu ketika dia mengkristal tidak diam, dia mengalami pergerakan. Gerakannya itu adalah naik ke atas. Jadi ketika terbentuk magma di sini, maka magma ini cenderung akan naik ke atas. Kenapa dia naik ke atas? Dia akan naik ke atas sampai bahkan kalau misalnya dia menemukan celah, dia akan erupsi. Erupsi itu artinya dia akan keluar. Nah, kenapa dia naik? Yang pertama penyebabnya karena memiliki densitas yang lebih kecil jika dibandingkan dengan batuan sekitarnya. Jadi ini magmanya densitasnya lebih kecil dibandingkan dengan batuan sekitarnya, sehingga dia akan secara alamiah akan mencoba untuk naik ke tempat yang sekitarnya itu lebih relatif sama dengan densitasnya. Nah, ini alamiah sekali. Ya, sama seperti kalau kita mencoba menekan botol kosong yang ditutup, ya, botol kosong yang tertutup, kemudian kita tekan di dalam kolam atau dalam bak, maka secara alamiah dia akan mencoba untuk naik ke atas mengapung. Nah, itu kenapa? Itu karena respon dari perbedaan densitas antara air dengan botol, sehingga dia akan cenderung untuk naik ke atas. Nah, yang kedua karena ada batas, ya, di batas antara mantle dan kerak. Boundary between mantle and crust itu ada lompatan densitas. Nah, ini ada mantle, ya, ada mantle, ada crust. Awalnya mantle ini densitasnya adalah 3,3 gram per sentimeter kubik. Sementara di kerak ini adalah 2,8 gram per sentimeter kubik. Jadi di sini ada perubahan, sehingga ketika awalnya dia memiliki kecepatan yang tinggi, ya, dalam waktu yang singkat dia bisa berpindah dari posisi yang dalam ke posisi yang di sini. Ketika dia masuk di keras, dia melambat. Ya. Karena apa? Karena terjadi perubahan densitas. Jadi densitasnya di sini lebih ekstrim, ya, perbedaan antara mantel dengan magma. Sementara di sini perbedaan antara kerak dengan magma itu relatif lebih kecil, sehingga dia gerakannya lebih melambat, ya. Nah, sehingga the buoyancy of basaltic magma strongly reduced. Terjadi pengurangan daya apung, pengurangan kecepatan untuk bergerak ke atas ketika dia memasuki kerak. Nah, selama proses naiknya ini, dia akan mengalami, atau proses kristalisasi magma akan mengalami paling tidak ada 4 proses ini, yaitu diferensiasi, fractional crystallization, assimilation, dan pencampuran magma. Oke, kita coba bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah diferensiasi, ya. Nah, diferensiasi. Ketika magma yang naik mendekati permukaan bumi biasanya akan mengalami berbagai ubahan kimia dan mineralogi melalui proses-proses yang disebut diferensiasi, yang menghasilkan macam-macam batuan beku dengan komposisi kimia yang berbeda-beda. Jadi ketika dia naik mendekati permukaan bumi, disitulah dia akan ibaratnya tersortir. Mineral mana akan berkumpul dengan yang mana, dan mineral mana yang akan berpisah. Sehingga didefinisikan, ya, diferensiasi itu dalam magma adalah proses-proses yang menghasilkan magma turunan yang berbeda dengan komposisi kimia dan mineralogi dari primitif parental magma. Atau bisa dibilang ketika terjadi pelelehan, maka itu akan terjadi diferensiasi.
yang mana itu akan menghasilkan magma yang berbeda dengan magma awalnya. Jadi akan terpisah dengan sendirinya. Nah, proses diferensiasi yang paling penting adalah kristalisasi fraksinasi atau fractional crystallization, dan proses lainnya adalah antara lain asimilasi dan magma mixing. Nah, kristalisasi fraksinasi ini adalah yang kita lihat atau kita pelajari di Direct Bowen. Jadi Direct Bowen itu adalah wujud diferensiasi yang paling sederhana. Kita lihat olivin akan berkumpul dengan plagioclase membentuk batuan ultramafic atau batuan mafic. Kemudian pyroxene berkumpul dengan plagioclase membentuk batuan mafic. Amphibol berkumpul dengan plagioclase membentuk amphibol dan biotit ya, akan membentuk batuan intermediate. Kemudian yang paling bawah yang muscovite, potasium feldspar, kuarsa, itu akan, dan plagioclase kaya dengan natrium akan membentuk batuan yang felsic. Nah, itu adalah hasil dari proses diferensiasi, terpisah-pisah ya. Atau terjadi fraksinasi, kristalisasi fraksinasi. Oke. Ya, magma mengkristal menjadi berbagai jenis mineral pada kisaran suhu tertentu sehingga suhu pengkristalan berbagai mineral berbeda-beda, atau kita kenal dengan Bowen's reaction series atau deret reaksi Bowen. Karena sebagian lelehan magma mengkristal, maka komposisi lelehan akhir berbeda dengan semula. Nah, ketika meleleh, maka terjadi perbedaan komposisi seperti yang dijelaskan tadi. Karena yang meleleh cuma sebagian, lelehan sebagian. Maka komposisi lelehan akhir berbeda dengan lelehan awalnya semula. Maksudnya pada saat dia membentuk batuan, misalnya komposisinya intermediate, tapi ketika meleleh ya, yang intermediate ini biasanya tidak semuanya meleleh, sehingga cuma sebagian. Dan yang sebagian paling cepat meleleh itu adalah yang felsic, karena kan titik lelehnya paling rendah. Yang paling dahulu meleleh adalah yang kuarsa, ya, kemudian muscovite, ya, potasium feldspar. Sehingga kita akan menemukan magma yang lebih kaya dengan kuarsa, kaya dengan potasium feldspar, dan yang suhu titik lelehnya rendah. Nah, akibat adanya Bowen reaction series, maka kita akan mendapatkan mineral-mineral mengkristal secara sistematis tergantung kepada titik leburnya atau titik lelehnya atau melting point-nya masing-masing. Oke. Nah, ini ilustrasi yang akan membantu tentang fractional crystallization. Ya. Awalnya kita mempunyai tubuh magma di sini, ya, yang kemudian terjadi kristalisasi pendinginan. Nah, maka kita akan dapatkan yang mendingin terlebih dahulu tentu yang yang suhunya tinggi, ya. Karena kan pendinginannya kan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sehingga yang kita dapatkan lebih dahulu adalah olivin, kemudian plagioclase kalsium, pyroxene, dan seterusnya. Nah, maka diilustrasikan ya awalnya terbentuk kumpulan olivin dulu. Bentuk seperti ini. Dia akan mengkristalisasi dan akan settling. Settling itu artinya dia akan mengendap di bawah. Mengendap di bawah. Karena apa? Karena densitas kristal lebih besar daripada magmanya. Sehingga dia akan menumpuk di bawah. Ketika pendinginan terus berlanjut, ya semakin luas daerah yang mendingin, maka kita akan dapatkan mineral yang lain yang mengkristal dan juga akan menumpuk di sini. Nah, sehingga inilah yang secara alami akan membentuk fractional crystallization, terjadi fraksi-fraksi, terjadi pengelompokan mineral, ya, yang akan mengikuti titik lelehnya masing-masing. Dia akan mengumpul terpisah secara alami. Oke. Nah, kemudian dua peristiwa lain ya yang terjadi ketika pendinginan dan juga kristalisasi magma, yang yaitu adalah proses asimilasi, yaitu perubahan komposisi magma sebagai akibat adanya reaksi antara magma dengan batuan dinding, ya, batuan di sekitar magma yang berkomposisi berbeda. Jadi ibaratnya
terjadi kontak antara magma dengan batuan di dinding magma. Kemudian juga akan terjadi magma mixing atau pencampuran magma induk, yang mana ini juga akan menentukan magma akhir yang nanti akan kita lihat dalam bentuk batuannya. Kita kan tidak lihat magmanya, tapi yang kita lihat batuannya. Nah, contohnya misalnya ada jenis magma intermediate. Ini kadangkala terbentuk sebagai hasil dari pencampuran antara magma yang sifatnya mafic dengan magma yang sifatnya felsic. Nah, ini bisa terjadi. Karena apalagi magma itu kan dia tidak diam, dia berpindah dari bawah ke atas. Pada saat dia dari bawah bisa jadi dia komposisinya masih felsic, kemudian ketika dia atau di bawah dia masih mafic, kemudian ketika dia berpindah ke atas dia akan berubah menjadi, dia akan bercampur dengan yang felsic sehingga maficnya itu ternetralisir menjadi intermediate. Nah, itu bisa terjadi juga. Nah, ini contohnya assimilation ya. Jadi anggap di sini ada tubuh magma, di sini terjadi crystallization dan settling. Nah, di bagian atas ini bisa terjadi kontak antara magma dengan host rock ya, batuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, misalnya di sini ada batuan lain yang kemudian masuk ke dalam magma, kemudian dia meleleh, melting, maka di sini bisa terjadi perubahan komposisi akibat hubungan ini. Jadi ibaratnya magmanya tercampur dengan komposisi mineral dari host rock. Nah, ini yang assimilation. Kalau magma mixing bisa modelnya seperti ini. Awalnya dia terbentuk di sini dengan komposisi berbeda, kemudian ketika dia mau lewat ke atas, maka dia otomatis lewat sini. Nah, disinilah kemungkinan bisa terjadi adanya pencampuran. Sehingga komposisi awal di sini itu akan berubah tergantung campurannya di sini dengan magma yang jenis apa. Oke. Nah, dengan memahami sebaran batu beku, maka kita pun bisa mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran atau keakuratan teori teknik clamping. Karena salah satu aspek ya yang membuat kita itu bisa percaya dengan teknik clamping adalah teori ini tuh reasonable, punya alasan yang bagus untuk menjelaskan variasi batuan beku dan pola distribusinya. Jadi pola distribusinya batuan beku itu ya, batuan beku felsic, intermediate mafic, ultra mafic itu bisa kita ketahui alasannya berdasarkan teori teknik clamping. Nah, ini yang akan kita jelaskan di sini. Kemudian bisa cepat selesai. Nah, misalnya contohnya kita akan dapatkan di batas divergen ya, batas lempeng divergen yang mana lempengnya sedang menjauh itu berasosiasi dengan pembentukan basalt ya, dan juga gabbro di kerak samudra, dan itu bisa dijelaskan dengan teori tektonik lempeng. Kemudian batuan andesit dan granit itu biasanya berasosiasi dengan batas lempeng konvergen, dan polanya itu seperti itu, terkonfirmasi antara batas lempeng dengan jenis batuan yang kita temukan. Nah, ini relationship-nya atau hubungannya antara jenis batuan dengan tatanan tektonik lempengnya. Ya, contohnya misalnya di sini ada beberapa jenis batuan ya, batuan basalt dan gabbro yang magma awalnya itu adalah mafic ya, atau ultra mafic bahkan. Kemudian magma final ini maksudnya batuan ini dihasilkan oleh magma ini. Itu maksudnya. Jadi ketika magma ini mendingin maka dia akan menghasilkan batuan ini. Itu magma final. Kalau original magma ini sebelumnya ya, sebelum sebelum dia mengalami pembekuan ya, magmanya apa. Nah, proses apa yang membuat terjadinya batuan ini?
yaitu adalah proses partial melting dari mantel atau lapisan astenosfer. Jadi pelelehan astenosfer yang mana ya, kalau berdasarkan teori kita tadi, astenosfer itu dia ternyata benar ya. Komposisi awalnya itu adalah ultramafic, kemudian ketika dia melting maka menghasilkan magma yang lebih felsic. Jadi dia turun derajat kemafikannya. Jadi dia awalnya ultramafic menjadi mafic magmanya. Kemudian magma mafic inilah yang nanti kemudian membeku, membentuk batuan basalt dan gabbro. Nah, dia terjadinya di tatanan tektonik lempeng yang pertama di batas divergen, di mana di situ terbentuk oceanic crust atau kerak samudra. Kemudian yang kedua, ya, batuan ini juga bisa ditemukan di intraplate. Intraplate itu artinya di tengah-tengah lempeng, bukan di boundary, ya, bukan di boundary. Ini kan boundary ya, di batas. Kalau ini di intraplate. Intraplate itu artinya dia di tengah, bukan di batas, bukan di pinggir. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk plateau basalt, ya, dalam bentuk dataran luas yang komposisinya basalt saja. Atau juga dalam bentuk volcanic island chains, contohnya di Hawaii. Gunung api yang terbentuk melalui mekanisme hotspot. Nah, mudah-mudahan sudah pernah baca tentang hotspot ya. Terus yang kedua misalnya andesit dan diorit, original magmanya mafic ya, atau original batuannya ya. Ini sebenarnya maksudnya original batuan. Jadi batuan induknya sebelum jadi magma, parent rock lah. Parent rocknya awalnya mafic, kemudian ketika dia mengalami melting ya, partial melting, maka menghasilkan magma yang intermediate. Yang mana intermediate inilah yang nanti ketika dia membeku menghasilkan andesit dan diorit. Nah, prosesnya apa? Prosesnya adalah partial melting dari mantel, ya, yaitu astenosfer, yang kemudian diikuti oleh proses diferensiasi atau asimilasi dan magma mixing. Jadi ibaratnya awalnya adalah mantelnya itu ya, lebih mafic, kemudian dia mengalami pencampuran, mengalami diferensiasi, asimilasi, sehingga menghasilkan magma yang lebih felsic, yaitu intermediate. Dan kemudian dia terjadinya di batas lempeng konvergen. Kemudian batuan selanjutnya adalah granit dan rhyolite, yang mana dia batuan induknya adalah felsic, kemudian ketika mengalami partial melting menghasilkan magma yang felsic. Nah, prosesnya terjadi ketika partial melting dari kerak bagian bawah, ya, kerak bagian bawah. Biasanya di sini di kerak benua. Kemudian terjadinya di batas ini convergent boundary atau juga di intraplate. Di intraplate pada bagian mantle plume ya. Bisa jadi terbentuk batuan yang betul-betul felsic. Nah, kita coba cek ya, atau kita coba bahas ya untuk proses magmatisme di batas yang divergen. Nah, kita ketahui bahwa kerak yang ada di bawah samudra bumi ya, atau samudra yang kita lihat di permukaan, di bagian bawahnya itu adalah kerak yang komposisinya itu adalah mafic, ya. Baik berupa batuan vulkanik, ya. Batuan vulkanik itu artinya batuan beku yang terbentuk di permukaan atau batuan beku ekstrusif, dan batuan beku yang intrusif, ya. Batuan beku yang terbentuk di bawah permukaan, yang kemudian ditutupi oleh bervariasi luasan dari sedimen ya, dan batuan sedimen. Jadi jangan terbingungkan ya dengan istilah sedimen dan batuan sedimen, karena sedimen artinya endapan yang belum menjadi batuan. Nah, sebagian besar dari basalt dan gabbro itu dibentuk atau dibuatnya itu terbentuknya itu di mid oceanic ridge ya, yang mana itu adalah batas lempeng divergen. Jadi confirm ya antara batas lempeng divergen dengan penemuan kita terkait dengan basalt dan gabbro. Nah, kemudian para ahli geologi menyetujui bahwa magma yang mafic itu diproduksi di batas lempeng divergen akibat dari partial melting pada astenosfer. Jadi astenosfernya meleleh, kemudian lelehannya menjadi magmanya kemudian mendingin, membentuk
batuan mafic. Nah, yang mana astenosfer itu adalah zona plastis dari mantel yang terletak di bawah litosfer. Yang mana litosfer ini adalah kerak plus upper mantle. Di sepanjang batas lempeng divergen, astenosfer itu cenderung sangat dekat dengan relatively close dengan permukaan. Jadi dia sangat dangkal posisinya. Karena apa? Karena selain karena tebal dari kerak samudra itu tipis, juga karena ada bukaan di sepanjang batas lempeng divergen. Nah, itulah yang kemudian nanti akan kita bahas ya, mempengaruhi proses pelelehan astenosfer. Jadi astenosfer itu dia tidak cair, tapi dia adalah plastis. Plastis itu artinya dia sedikit di bawah titik beku mungkin. Sedikit di bawah titik beku atau titik lelehnya. Jadi dia hampir leleh gitu, hampir. Nah, ini skemanya. Jadi kita akan dapatkan ya, skema ini menunjukkan bagaimana basaltic oceanic crust ya, dan ultramafic mantle rock ya, batuan mantel yang komposisinya ultramafic terbentuk di batas lempeng divergen. Proses ini sebenarnya lebih continuous ya dibandingkan cuma diwakili oleh dua gambar ini. Gambar A menunjukkan tentang partial melting dari astenosfer yang mengambil tempat di bawah mid-oceanic ridge, tepat di bawah mid-oceanic ridge. Kemudian magma naik menuju magma chamber. Di sini ada magma chamber. Jadi awalnya di sini ada astenosfer. Jadi ini ceritanya, ini yang abu-abu ini adalah masih batuan. Nah, astenosfer itu lebih di bawah aslinya. Tapi kemudian karena di sini ada zona bukaan, maka astenosfernya naik ke atas. Hot astenosfer rock moves upward. Jadi dia di sini masih rock. Ya, masih rock di sini. Ini batuan, ini mantel atas ya, masih bagian litosfer, ini kerak. Jadi ini kerak, ini mantel atas. Di sini kita dapatkan ternyata komposisi di bagian mantel, di bagian kerak itu adalah basal, kemudian di bagian bawahnya itu adalah gabbro. Nah, astenosfer itu naik ke atas, kemudian nanti dia akan meleleh di sini, mengalami partial melting. Kemudian hasil dari lelehannya itu akan berupa magma terkumpul di sini. Nah, inilah yang nanti akan akan mendingin ya. Di sini magma with solid mafic mineral. Magma dengan mineral mafic yang padat. Nah, kemudian gambar B, magmanya squeeze terdesak ya untuk lewat di sini, di celah yang kecil ini, into the fissure system, ke dalam sistem pertahan, sehingga solid mafic mineralsnya left behind ultramafic rock. Nah, inilah yang tadi ya yang saya jelaskan. Ketika di sini terjadi terjadi partial melting, maka kita akan dapatkan magma plus sisa batuan. Nah, sisa batuannya ini karena dia awalnya ultramafic ya, ini astenosfernya itu ultramafic, maka kita akan dapatkan magmanya itu mafic, kemudian sisa batuannya adalah ini ultramafic. Jadi kita akan dapatkan dua benda itu. Nah, ketika magmanya naik ke atas ini, otomatis yang bisa naik hanya magma saja, karena hanya magma yang punya daya apung atau buoyancy, karena dia densitasnya lebih ringan, sehingga dia akan naik ke atas, meninggalkan sisa batuan yang di sini. Maka sisa batuan di sinilah yang nanti akan membentuk batuan-batuan ultramafic yang akan berkumpul bersama gabbro di sini. Nah, jadi begitu prosesnya. Jadi di sini kita akan dapatkan, di atas ini kita akan dapatkan batuan mafic yaitu basalt, di bawahnya kita akan dapatkan batuan ultramafic yaitu gabbro. Nah, di sini sebagian magma erupts on the ocean floor ya, akan keluar di dasar samudra.
Kemudian magma solidifies to basalt. Jadi magma akan magma yang magma yang kemudian akan membentuk gabbro di bagian bawah. Oke. Nah, inilah yang nanti akan kita kenal dengan istilah decompression melting. Jadi kenapa bisa terbentuk atau bisa terjadi partial melting di astenosfer ketika dia mau keluar. Nah ini. Jadi alasan utamanya ya, astenosfer itu adalah suatu material yang sifatnya plastis atau lunak ya, yang temperaturnya itu only slightly lower than temperatures required for partial melting. Jadi dia punya temperatur yang sedikit di bawah temperatur yang dibutuhkan untuk meleleh. Ya. Jadi dia ya sedikit lebih padat saja. Nah, jika ditambahkan extra heat, jika ditambahkan panas sedikit, atau tekanannya dikurangi, maka akan terjadilah partial melting. Nah, begitu. Jadi benda itu ketika dia sudah hampir meleleh, maka dia itu bisa dilelehkan dengan dua cara. Misalnya pertama dengan menambahkan panasnya, kita panaskan suhunya, atau dengan menurunkan tekanannya. Ya. Menurunkan tekanannya. Jadi kita lepaskan tekanannya supaya dia itu bisa meleleh, supaya dia itu bisa berubah dari fase padat menjadi fase cair. Nah, itulah yang terjadi pada astenosfer. Nah, astenosfer itu yang terletak di bawah batas lempeng divergen itu adalah material mantel yang dia sudah well upward. Jadi dia mengalir ke atas dari deeper levels of mantle. Jadi dia berpindah dari posisi bagian bawah kemudian ke bagian atas. Artinya di situ akan terjadi perubahan tekanan ya. Tekanan di bawah kan lebih besar dibandingkan di atas. Nah, ketika astenosfer itu mendekati permukaan, maka terjadilah ya penurunan tekanan, decrease in pressure. Ya, yang nanti akan menghasilkan partial melting. Atau istilahnya itu adalah decompression melting. Pelelehan dengan dekompresi. D itu artinya penghilangan, kompresi tekanan. Jadi kita artikan ya pelelehan dengan penurunan tekanan. Jadi bukan penambahan suhu, suhunya tetap tapi tekanannya kita kurangi sehingga terjadilah suhu tinggi berbanding dengan tekanan rendah maka menghasilkan pelelehan. Nah ini yang terjadi pada astenosfer. The magma that forms is mafic and will solidify as basalt or gabbro. Jadi magma yang terbentuk adalah mafic dan akan memadat sebagai basalt atau gabbro. Bagian yang tidak meleleh ya, akan tertinggal sebagai batuan yang silika depleted ya, minim silika. Artinya kalau minim silika kan artinya dia tidak felsic, artinya dia ultramafic, sangat tidak ada silikanya paling rendah. Kemudian kaya dengan besi, magnesium. Jadi dia silikanya minim, magnesium dan besinya kaya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai batuan ultramafic. Oke. Some of the basaltic magma erupts along a submarine ridge. Sebagian dari basaltic magma yang bisa mencapai permukaan atau erupsi di sepanjang pematang bawah laut, submarine ridge, itu akan membentuk yang pertama kita akan temukan pilobasalt atau basalt dengan struktur bantal ya, bentuknya bulat-bulat. Sementara yang lain akan mengisi yang dekat dengan permukaan, mengisi rekahan ya, fissures yang membentuk dikes ya, membentuk batuan beku intrusif yang bentuknya dikes. Kemudian di bagian yang lebih bawah, yang lebih dalam, magma solidifies more slowly into gabbro. Jadi di atasnya basalt, di bawahnya kita akan temukan gabbro. Ya. Nah, jadi
pembentukan batuan ini itu nanti akan menghasilkan pull apart. Jadi akan menghasilkan, karena ada pengisian batuan baru di bagian tengah itu ya, ada batuan gabbro baru, ada basalt yang baru, maka itu akan memberikan pull apart ya, akan memberikan gaya tarik ya, sehingga akan terjadilah spreading ya. Jadi lempengnya itu akan terdesak, kemudian akan terbuka. Jadi terjadilah pergeseran lempengnya karena semakin banyak magma yang akan mengisi fracture baru dan bererupsi di dasar samudra. Nah, proses ini terus berulang menghasilkan continuous production of mafic crust. Jadi terus menerus seperti itu. Jadi asinosfer naik, kemudian dia meleleh, kemudian dia membentuk basalt, kemudian dia di bawahnya membentuk gabbro. Begitu seterusnya. Sampai dasar samudra itu atau kerak samudra itu terus meluas dan meluas. Nah, magma basalt yang membentuk kerak samudra itu magma basalt yang membentuk kerak samudra yang yang berpindah ya dari mantel yang di bawah tadi itu akan mengalami kehilangan sebagian besar dari kalsium, aluminium dan silikon oksidanya karena sebagian sudah naik ke permukaan ya. Jadi yang di bagian bawah itu lebih cenderung minim silika lah istilahnya gitu. Kemudian unmelted residue, batuan asinosfer yang tidak ikut meleleh, yaitu olivin dan piroxen, itu menjadi mantel yang mantel sisa lah, mantel sisa yang kemudian menjadi batuan ultramafic di bagian bawah kerak samudra. Nah, batuan ultramafic ya yang ada di bawahnya gabbro dan basalt, dan sedimen yang yang terkumpul di litosfer ya sebagai lempeng samudra itu akan terus menjauh dari spreading center dari asinosfer. Jadi dia akan terus melebar. Nah, intinya nanti kita akan dapatkan susunan lapisan basal, kemudian gabbro, kemudian di bawahnya ada batuan yang ultramafic ya, yang kaya dengan olivin dan piroxen di bagian paling bawahnya. Karena komposisi ininya ya, silikanya, silikon, aluminium, kalsium itu sudah pindah ke atas. Nah, itu untuk yang divergent boundaries. Nah, kemudian kalau untuk di intraplate, ini adalah suatu fenomena ya yang unusual, tidak biasa karena memang juga tidak banyak kita temukan. Jadi ini adalah aktivitas magmatisme atau igneous activity yang posisinya itu ada di dalam lempeng atau jauh, long distance from plate boundary, jauh dari batas lempeng, atau kita kenal dengan istilah hotspots ya, hotspots. Hotspots ini itu dihipotesiskan terbentuk karena adanya mantel plumes. Plumes itu semacam kayak suatu suatu masa mantel yang dia itu mengalami upwelling. Upwelling itu artinya gerak naik ke atas ya, upwelling. Upwelling di dalam mantel. Jadi dia menembus dari mantel, kemudian dia naik ke atas secara alamiah, naik ke atas sampai menembus lempeng. Nah, kemudian ketika dia menembus, dia keluar dalam bentuk dalam bentuk magma. Dalam bentuk magma, kemudian lama-kelamaan dia membeku sampai membentuk bentukan seperti bisul atau gunung. Nah, contohnya adalah
yang long lasting volcanic activity yang di intraplate itu contohnya di Hawaiian Island, atau erupsi yang terjadi di Yellowstone. Nah, itu diduga adalah kejadian aktivitas igneous yang intraplate. Kalau di Hawaii itu dia terjadinya di oceanic crust, sementara kalau di Yellowstone dia terjadinya di continental intraplate. Jadi dia terjadinya di lempeng benua. Oke. Nah, ini yang apa namanya skemanya ya. Jadi ada volume yang besar dari magma mafic yang dia itu erupsi. Ya. Erupsi awalnya itu untuk hanya membentuk plateau basalt saja. In this case, a large volume of basalt due to the arrival beneath the lithosphere and the compression melting of a mantle plume with a large head on it. Jadi ketika dia naik ke atas, ya di sini juga dia akan menembus lithosphere di sini ya, di atasnya. Kemudian di sini ya akan terjadi partial melting di bagian bawah sini. Prosesnya sama karena terjadi decompression melting sama seperti tadi. Nah, ini adalah komposisinya berupa solid mantle. Ya. Kalau disebut mantle itu artinya dia masih belum cair ya, dia masih berupa batuan yang yang punya kemampuan mobilitas yang baik. Jadi dia padatan tapi masih bisa bergerak. Nah, di sini hot solid mantle rising from base of mantle. Jadi dia dari dasar mantle naik ke atas. Nah, sampai di sini dia mengalami partial melting. Jadi dia berubah jadi magma itu ketika di sini sudah jadi. Jadi kalau sudah jadi magma, itu dia sudah jadi cairan. Nah, ini menghasilkan plume ya, menghasilkan semacam bentukan ya. Pokoknya bentuk seperti ini itu namanya plume ya. Saya belum dapatkan sih kata bahasa Indonesia tepatnya apa. Jadi dia semacam payung lah, semacam jamur ya, kepala jamur yang nanti itu akan mendesak. Ya, di sini nanti ketika dia mendesak ke atas, maka di sini bisa terbentuk fissure, terbentuk rekahan yang kemudian rekahan ini menghasilkan ya ini proses decompression tadi. Karena di sini tekanannya turun ya. Ibaratnya seperti botol soda yang sudah terbuka ya, di sini ada gas yang lepas, ada tekanan yang lepas sehingga terjadilah partial melting. Kemudian di sini ketika dia sudah meleleh maka dia akan keluar membanjiri di permukaan ini, entah dengan basalt floods atau ya intinya sih dengan keluarnya magma di sini nanti akan muncul potensi terbentuknya gunung api. Nah, di sini disebutkan ketika dia mencapai the base of lithosphere, dasar dari lithosphere, dia akan mengangkat dan merenggangkan the overlying lithosphere. Jadi kayak di sini di kanan kirinya kayak ditarik, di sini tarik, di sini tarik. The reduced pressure akan menghasilkan pengurangan tekanan, akan menghasilkan decompression melting, menghasilkan basaltic magma. Kemudian volume besar dari magma akan melewati rekahan-rekahan ini dan akan membanjiri permukaan bumi. Awal mulanya seperti itu. Terus menerus terjadi, maka kelamaan ya di sini nanti akan terjadi tumpukan basalt, ya lama kelamaan akan terbentuk bentukan yang berupa pegunungan atau gunung api. Nah, itu intraplate. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah proses magmatisme yang terjadi di batas lempeng konvergen ya. Nah, ini kalau secara pemetaan kita akan dapatkan di batas lempeng konvergen ini akan kita dapatkan ya batuan yang komposisinya intermediate dan felsic. Dan kedua batuan ini itu related atau berhubungan langsung dengan konvergensi dua lempeng dan subduksi. Namun yang menjadi bahan diskusi atau menjadi perdebatan sampai saat ini ya di kalangan ahli geologi itu adalah terkait dengan bagaimana
pembentukan magma yang komposisinya intermediate dan felsic itu terjadi. Nah, itu masih banyak skenario atau masih banyak penjelasan yang bisa kita temukan di berbagai macam tulisan-tulisan ilmiah. Tapi yang akan disampaikan di sini mungkin yang lebih umum atau lebih banyak dipahami. Tapi memang ini masih membuka peluang untuk terjadinya penjelasan-penjelasan yang baru. Nah, ini misalnya ya, the origin of andesit, bagaimana andesit muncul ya. Awal mulanya ya, magma itu yang terjadi, magma yang ada di gunung api komposit ya, yang batuannya andesitik itu terbentuknya dari kedalaman sekitar 100 km. Jadi lebih tebal ya daripada kerak bumi. Nah, ini bertepatan dengan kedalamannya 100 km ini bertepatan dengan kedalamannya lempeng samudra ketika dia subduksi ya, masuk ke bawah astenosfer. Jadi partial meltingnya itu terjadinya itu awalnya di astenosfer. Jadi astenosfer yang pertama kali mengalami partial melting. Jadi awalnya adalah belum langsung keraknya, tapi astenosfernya dulu menghasilkan magma yang komposisinya itu mafic. Menghasilkan magma yang sebentar. Nah, mengenai bagaimana proses proses meltingnya, kenapa bisa terjadi? Nah, ini berbeda dengan di infrared dan di batas lempeng divergen yang dibantu oleh adanya decompression melting. Nah, kalau di subduksi ini atau konvergen terjadinya karena ini ya, karena pada saat subduksi ini oceanic crust itu ketika dia sliding masuk ke bawah lempeng benua,
dia melepaskan air, karena oceanic crust kan dia dari lautan ya, maka kemungkinan dia juga mengandung kadar air yang lebih tinggi. Ketika dia masuk ke bawah, dia melepaskan air, dan kemudian pelepasan air ini itu membantu pelelehan di astenosfer. Ya. Air yang terkumpulkan di oceanic crust when it was beneath the ocean, ketika dia posisinya ada di bawah samudra, itu kemudian driven out, keluar ketika lempeng ini masuk ke bawah dan kemudian memanaskan. Nah, akibat ada pelepasan air ini, itu pengaruhnya yaitu akan membuat titik leleh dari batuan ultramafic yang ada di astenosfer itu menjadi menurun, menurunkan melting temperature. Ini kayaknya saya matikan saja videonya. Ya, akan mematikan menurunkan melting temperature dari batuan ultramafic. Nah, proses ini yang kita kenal sebagai flux melting. Jadi flux melting itu adalah proses pelelehan yang dibantu dengan penambahan material atau penambahan zat-zat volatil. Istilahnya itu zat volatil. Zat volatil itu artinya zat-zat yang mudah menguap. Contohnya air salah satunya. Ya, jadi kadangkala kalau di pabrik ya, misalnya kita mau melelehkan suatu material padatan, misalnya baja atau besi, nah itu kadangkala itu ditambahkan semacam garam, gunanya untuk melelehkan si baja tersebut. Ya. Ini sangat membantu karena kalau di pabrik itu akan berarti kita tidak butuh tungku pemanasan yang suhunya tinggi banget gitu. Karena dengan adanya flux melting ini, kita bisa menurunkan suhu tungku kita, tapi hasil pelelehan tetap bisa diperoleh. Nah, itulah yang terjadi di sini, di subduksi. Ya. Jadi terjadi pelepasan air yang kemudian airnya itu akan membantu pelelehan batuan yang di astenosfer, sehingga menghasilkan partial meltingnya akan menghasilkan magma yang mafic. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi pembentukan magma di batas konvergen ya. Efek magma terbentuk di astenosfer above the subducting oceanic lithosphere, and felsic magma is created in the lower crust. The insert show the circulation of astenosfer and lines of equal temperature. Temperaturnya, okay. Partial melting of wet ultramafic rock takes place in the zone where it's between 1100 dan 1200. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini ketika kerak samudra masuk ke bawah, ya, dia membawa kandungan air yang tinggi. Kemudian dia melepaskannya di sini ya, kita lihat. Di sini dia melepaskan airnya. Maka di sini nanti akan terjadi tadi pelelehan ya dengan bantuan flux melting. Sehingga di sini ini kita lihat ada garis ya 1200 sama 1100. Artinya apa? Artinya akibat adanya penambahan air ini, suhu pelelehan batuan mafic yang awalnya 1200 itu menurun menjadi 1100. Jadi di sini karena ada tambahan air, maka di sini suhunya turun menjadi suhu titik lelehnya ya turun menjadi 1100, sehingga dia menjadi lebih cepat lah istilahnya. Jadi dengan tambahan air dia lebih cepat meleleh. Kemudian di sini akan terbentuk magma mafic. Nah, ketika dia masuk di sini ya terjadi juga partial melting kedua, yaitu partial melting dari continental crust yang mana komposisinya adalah felsic, sehingga nanti di sini magma mafic campur dengan magma yang felsic ya. Jadi di sini mafic, di sini dia ketemu dengan, saya zoom, di sini dia ketemu dengan continental crust, partial melting lagi di sini ya, yang menghasilkan magma felsic. Jadi magma felsic sama magma mafic bersatu menjadi magma yang intermediate. Sehingga di sini kita akan temukan ya nanti ada yang masih felsic juga yang belum bercampur ya, dia naik sendiri mungkin. Kemudian di sini ada yang warnanya lebih gelap, dia intermediate. Nah, jadi kita akan dapatkan variasi di sini, ada granitik, ada yang andesitic, ada yang granit, ada yang andesit.
Oke. Eh, kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa menghasilkan magma yang sifatnya ultramafic ya, sementara kita terus-menerus terus-menerus mengambil bagian dari magma mafic. Nah, maka jawaban yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah karena batuan astenosfer ya, yang panas itu terus terus mengalir menuju zona partial melting, kemudian dia terus masuk ke bawah, kemudian astenosfer ultramafic rock ini terus masuk ke di drag ya, masuk ke bawah seiring dengan masuknya litosfer, sehingga nanti kita akan dapatkan batuan ultramafic yang akan menggantikan material yang sudah terambil tadi. Oke. Kita langsung ke bagian bagaimana pembentukan granit itu terjadi. Nah, banyak yang menjelaskan bahwa granit itu terbentuk karena adanya partial melting yang terjadi di lower continental crust, sama seperti tadi ya. Jadi dia terjadinya magma felsic itu di bagian bawahnya kerak benua ya. Kita lihat gambar yang tadi. Nah, di sini ya. Ini proses ini akan menghasilkan magma yang felsic. Jadi dia tepatnya di bawah kerak benua continental crust. Ya ini mantel ya, mantel atas. Ini astenosfer. Jadi astenosfer meleleh, kemudian naik, kemudian di sinilah terbentuk magma felsic. Nah, bagaimana dengan kalau kita melihat komposisinya itu granit saja? Ya, continental crust itu kita ketahui sebagai material yang punya kandungan silika yang tinggi, ya. Kandungan silika yang tinggi. Ketika batuan silika ini di continental crust ini mengalami pelelehan ya, atau penurunan temperatur, apalagi batuan felsic itu kan artinya dia komposisi dominannya adalah kuarsa dan kawan-kawan yang suhu pelelehannya itu lebih rendah dibandingkan dengan olivin, dibandingkan dengan mineral yang lebih di atas, yang lebih mafic. Maka partial melting di continental crust itu jauh lebih mudah terjadi, apalagi kalau misalnya ada tambahan air seperti tadi ya. Ada tambahan air. Nah, ini ditambah lagi dengan adanya penambahan heat source. Jadi penambahan heat source juga akan mendukung proses terbentuknya granit. Kita coba lihat. Nah, seperti ini ya skemanya. Jadi di sini ada subduksi. Ada subduksi, kemudian di sini akan terbentuk partial melting ya. Mafic magma from astenosfer rises to underplate the continental crust. Jadi di sini akan terbentuk ibaratnya seperti underplating. Jadi di sini astenosfer meleleh, kemudian dia akan naik ke atas dalam bentuk magma mafic. Kemudian di sini ini kan sumber panas ya, sumber panas dari bawah pindah ke atas. Nah, di sini nanti akan terjadi penambahan suhu, akan terjadi pemanasan. Jadi sama seperti kayak hot plate lah istilahnya, kalau di buku ini disebutkan sebagai hot plate. Jadi ini semacam jadi piring panas yang akan memanasi si batuan continental crust yang ada di atas ini. Nah, di sini akan terjadi heating of lower crust and partial melting. Di sini akan terbentuk
granitic magma, ya sama seperti tadi sebenarnya, tidak beda jauh. Nah, sehingga di sini akan terjadi rising diaper of granitic magma. Oke, nah, seperti itu mungkin. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 8 lebih. Silakan saya berikan waktu jika ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti cukup sekian ya untuk material hari ini. Nanti kita lanjutkan di pekan depan insya Allah. 1 pekan lagi sebelum UTS ya.